Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak akan pernah kembali kepadamu jika kamu masih seperti yang dulu. Ya, kita coba ingat-ingat. Ketika kita masih bersama dengan mantan, profil kita seperti apa? Ya, kemudian tabungan kita ada berapa? Pekerjaan kita seperti apa? Kebaikan kita seperti apa? Ibadah kita seperti apa? Ya, dan dengan kualitas kita yang seperti itu kan, mantan pergi meninggalkan kita. Bahkan mungkin hingga hari ini yang bersangkutan sekedar tanya kabar kita saja, dia tidak pernah mau. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu melihat ke dalam, ya, apakah saya ini layak untuk mendapatkan dia, layak dia cintai, layak untuk membahagiakan dia. Bisakah kita memberikan kebahagiaan dan segala yang dia inginkan? Ya, nah, manusia itu memang ada yang tipenya sebagai seseorang yang memang memiliki cinta yang sejati. Dia tidak melihat harta, dia tidak melihat pekerjaan, dia tidak melihat anaknya siapa. Ketika dia mencintai, maka dia akan mencintai dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dia berkomitmen dengan itu. Apapun yang terjadi, dia selalu berusaha untuk bertahan. Ya, kita bisa melihat apakah mantan termasuk ke dalam tipe yang seperti ini. Sepertinya, jika dia masuk ke dalam tipe yang seperti ini, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, kan? Nah, mungkin mantan masuk ke dalam tipe orang yang masih terus, ya, menjadikan harta sebagai parameter, menjadikan pekerjaan sebagai kebanggaan, tabungan sebagai tujuan, dan seterusnya. Ya, nah, maka kalau kita masih seperti itu saja, tabungan kita tidak bertambah, bahkan terus menyusut, ya, kita tidak menjadi lebih menarik, malah karena sedih ditinggal mantan, penampilan kita, performa kita menjadi tidak menarik, ya. Kemudian pekerjaan kita ya masih begitu-begitu saja, income atau pendapatan kita ya segitu-segitu saja, dan kemudian ibadah kita juga masih seperti itu. Maka mantan tidak akan pernah melirik kita lagi agar dia kembali melihat ke kita. Maka kita harus menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih berhasil, kan, daripada kita yang mantan kenal dulu. Ya, nah, maka paling tidak nih, ada 3 hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita agar mantan kembali melirik ke kita. Ya, jadi kita melakukan perbaikan, kan tidak ada yang rugi.
selain harapannya mantan bisa kembali, ketika kita menjadi lebih baik, ya tentu hidup kita menjadi lebih nyaman, orang akan lebih menghargai kita, dan kita punya peluang serta kesempatan yang jauh lebih besar lagi. Ya, jadi ya, 3 hal itu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu beruntung. Nah, agar kita ini menjadi orang yang beruntung, ya. Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang, ya, mereka adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk artinya apa? Ibadah kita harus kita tingkatkan menjadi lebih baik. Ibadah kita menjadi lebih baik, doa kita menjadi lebih mustajab. Ya, menarik mantan kembali dengan modal ibadah dan doa yang mustajab akan terasa lebih mudah daripada ketika ibadah kita tidak kunjung membaik, yang artinya doa kita juga bukan doa yang terkabul. Ya, perbaiki ibadah. Kemudian yang kedua, wallazina hum anil laqwi mu'ridun, ya, yakni orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ya, kita mulai membiasakan menjadi orang yang manfaat waktu, manfaat hidup, manfaat dunia akhirat. Ya, daripada ngelamun mikirin mantan, lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang manfaat. Ya, daripada cuman ngobrol sana kemari menghabiskan banyak waktu, lebih baik misal baca buku. Daripada tidur terus, kita isi hidup kita dengan ilmu. Ya, itu namanya wallazina hum anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia itu adalah tanda kedewasaan hidupnya, menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa lebih menghargai hidup. Kemudian ya, yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun, ya, yakni orang-orang yang membayarkan zakat. Biar bisa membayar zakat, kita kan harus punya pekerjaan, punya income, punya tabungan, punya harta. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat profesi yang kita keluarkan dari pekerjaan kita. Dan juga ada zakat fitrah. Ya. Nah, ini zakat tiap tahun yang dibayarkan adalah zakat fitrah. Itu pun masih ngikut orang tua bayarkan zakat fitrah. Bagaimana kemudian orang bisa melirik kepada kita? Ya, jadi yang perlu kita tingkatkan pekerjaan kita, income kita, ya, karena dengan cara demikian kita menjadi seseorang yang akan lebih dihargai dan lebih bermanfaat dan juga tidak lagi menjadi beban bagi keluarga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.